Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mutiara Fadila dengan NIM F465, Nifana Kita Putri dengan NIM F475, dan Raffi Muzaki dengan NIM F476 akan mempresentasikan dampak dan aspek lingkungan dari bata merah. Kamu tahu nggak, batu bata merah yang sering kita temui di konstruksi menghasilkan banyak dampak negatif untuk lingkungan loh. Oh, benarkah? Bukankah bata merah hanya campuran tanah liat dengan air? Kenapa bisa mencemari lingkungan? Meskipun bahannya tergolong bahan alami, masih banyak dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari proses pembuatan bata merah. Mungkin kamu akan lebih paham dan mengerti mengenai aspek dan dampak lingkungan bata merah setelah menyimak video berikut ini. Apa itu bata merah? Batu bata merah itu merupakan bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat dengan atau tanpa campuran bahan lain yang kemudian dibakar pada suhu tinggi sampai berwarna kemerah-merahan. Penggunaan sumber daya alam. Proses pembuatan batu bata merah melibatkan penggunaan sumber daya alam seperti tanah liat, air, dan bahan bakar. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan yaitu seperti mengakibatkan degradasi lahan dan perubahan pola aliran air. Dampak dari penggunaan sumber daya alam batu bata merah yakni proses pembuatan bata merah melibatkan penggunaan sumber daya alam seperti tanah liat, air, dan bahan bakar. Sementara dampak lingkungannya, penambahan tanah liat dan penggunaan air dapat mengakibatkan degradasi lahan dan perubahan pola aliran air. Yang selanjutnya yaitu proses produksi. Proses pembuatan bata merah melibatkan pencampuran, pembentukan, dan pembakaran tanah liat. Dampaknya terhadap lingkungan yaitu ketika proses pembakaran bata merah dapat menghasilkan polutan udara seperti partikel debu, karbon monoksida, dan senyawa organik volatil yang dapat berkontribusi terhadap pencemaran udara. Proses pembakaran bata merah memerlukan energi dalam jumlah besar. Hal ini menjadi dampak dari penggunaan energi dari batu bata merah. Sementara dampak lingkungannya, penggunaan bahan bakar fosil dalam proses pembakaran bata merah dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan jejak karbon. Pembuangan limbah. Dampak dari pembuatan batu bata merah menghasilkan limbah seperti abu sisa pembakaran dan bahan limbah lainnya. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan yaitu dapat mencemari tanah dan air serta mengganggu ekosistem lokal jika tidak dikelola dengan benar. Pemanfaatan lahan. Dampak dari pembuatan batu bata merah memerlukan lahan yang signifikan untuk operasi pembuatannya. Nah, dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan yaitu penggusuran hutan atau pengurangan lahan pertanian untuk membangun pabrik bata merah dapat mengganggu ekosistem dan keberlanjutan lahan. Pabrik pembuatan bata merah dapat memiliki dampak lokal seperti polusi udara, polusi air, dan gangguan terhadap komunitas lokal. Gangguan kesehatan dan lingkungan dapat terjadi di daerah sekitar pabrik bata merah, dan hal ini menjadi dampak lingkungan yang dihasilkan dari batu bata merah. Yang terakhir yaitu penggunaan bahan kimia. Bahan kimia tertentu mungkin digunakan dalam proses produksi bata merah, seperti penggunaan bahan pengikat dan pewarna. Penggunaan bahan kimia ini harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari pencemaran tanah dan air. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan batu bata merah. Nah, kalau pemantauan lingkungan itu apa sih? Jadi, pemantauan lingkungan itu tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan lingkungan, menjaga keberlanjutan, dan mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah lingkungan yang ada nih. Sekarang, kita masuk ke pemantauan emisi gas. Jadi, teman-teman tahu nggak sih pemantauan emisi gas itu apa? Jadi, pemantauan emisi gas itu pemantauan gas buang seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida agar tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan lingkungan. Pemantauan kualitas udara. Kita tahu bahwa udara itu pasti bisa terkena dampak debu, partikulat, dan polutan lainnya. Nah, kita bisa menilai tingkat polusi. Yang pertama, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan sensor atau pemangkat pantauan udara, seperti mengukur konsentrasi polutan seperti PM10, SO2, NOx, dan O3. Nah, kita bisa memakai stasiun pemantauan dan di lokasi-lokasi strategis. Pemantauan air limbah. Kita tahu bahwa pencemaran air limbah itu bisa kita jaga kualitas airnya agar
ekosistem perairan itu bisa berkelanjutan dan bisa sesuai dengan prinsip-prinsip kaidah lingkungan. Nah, metodenya itu kita bisa mengambil contoh air limbah dan dianalisis di laboratorium. Kita bisa mengukur kandungan zat pencemar seperti BOD atau disebut biochemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, dan logam berat. Pemantauan limbah padat. Banyak sekali limbah-limbah padat yang biasa dihasilkan dalam berbagai industri. Nah, limbah-limbah padat itu kan bisa berdampak ya pada kesehatan dan lingkungan juga. Nah, metode yang bisa kita lakukan itu adalah pemantauan jumlah dan jenis limbah padat, seperti pengolahan tata kelola sampah dan praktik daur ulang. Nah, pengendaliannya kita bisa menyusun kebijakan penanganan limbah padat seperti pemilihan di sumber, pengelolaan TPA yaitu atau tempat pembuangan akhir, dan promosi praktik daur ulang. Pemantauan konsumsi energi. Kita bisa menetapkan titik fokus untuk efisiensi energi dan pengurangan emisi. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita bisa menggunakan meter energi untuk mengukur konsumsi listrik, gas, atau bahan bakar. Kita bisa mengimplementasikan sistem pemantauan otomatis dengan menggunakan data real time. Nah, kita bisa analisis dengan identifikasi seperti tren dan potensi penghematannya. Kita bisa menggunakan beberapa perangkat teknologi seperti sensor energi, smart meter, teknologi IoT, dan lain-lainnya. Nah, lokasi pemantauannya bisa kita lakukan di fasilitas industri, gedung perkantoran, dan lain-lainnya. Nah, analisis data itu kita bisa lihat dari energi harian, mingguan, dan musiman. Nah, penetapan target pengurangannya itu kita bisa implementasikan agar kita bisa meningkatkan efisiensi dan kesadaran untuk setiap warga-warga dari misalkan kalau perumahan itu berarti warga, kalau misalkan di kantor itu berarti para warga kantor dan lain-lainnya. Jadi intinya pemantauan konsumsi energi itu ya bisa mencapai efisiensi energi, bisa mengurangi biaya operasional, dan mendukung upaya untuk mengurangi dampak lingkungan tentunya. Kemudian, ada pemantauan vegetasi dan reklamasi. Jadi, pemantauan vegetasi dan reklamasi ini mengamati dan melaporkan tentang upaya revegetasi dan reklamasi lahan yang digunakan untuk penggalian tanah liat dan memastikan pemulihan lingkungannya sesuai. Selanjutnya ada pemantauan penggunaan air. Jadi pemantauan penggunaan air dalam produksi batu bata memastikan penggunaan yang efisien dan mengidentifikasi potensi pencemaran air. Yang terakhir ada pengelolaan lingkungan. Jadi ada beberapa aspek dari pengelolaan lingkungan dalam industri batu bata merah. Yang pertama penggunaan bahan baku berkelanjutan. Yang kedua penggunaan teknologi bersih. Kemudian ada pengelolaan limbah, konservasi energi, pengelolaan air, dan yang terakhir vegetasi dan reklamasi lahan. Perangkat manajemen lingkungan bata merah. Apa itu perangkat manajemen lingkungan? Perangkat manajemen lingkungan atau Environmental Management System itulah semacam sistem yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan, baik itu dari kegiatan operasional. Nah, sistem itu bisa mengelola secara keseluruhan agar bisa meningkatkan kinerja lingkungan. Nah, salah satu standar perangkat manajemen lingkungan yang paling sering digunakan ialah ISO 14001. Ada beberapa unsur umum dalam perangkat manajemen lingkungan. Yang pertama adalah kebijakan lingkungan. Nah, kebijakan lingkungan itu ya dia suatu pernyataan resmi dari suatu organisasi yang menerapkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, baik itu pematuhan terhadap regulasi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu berarti adalah pengembangan strategi atau disebut dengan rencana aksi ya untuk mengelola dampak lingkungan, termasuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan operasionalisasi, yaitu evaluasi secara rutin terhadap dampak aktivitas. Selanjutnya ada evaluasi kepatuhan. Lalu ada juga pengkajian dan pengoreksian, sama seperti hampir kayak evaluasi dan monitoring juga. Nah, untuk manajemen dokumen dan rangkuman itu penilaian independen terhadap implementasi yang dapat memastikan keefektifan dan kepatuhan. Dan masih banyak lagi unsur-unsur umum perangkat dalam manajemen lingkungan. Ada banyak perangkat manajemen lingkungan bata merah.
ada 6, yaitu sistem pengolahan limbah dan sistem pemantauan emisi, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengolahan air, energi bersih, dan pemantauan kualitas tanah. Nah, kita tahu bahwa batu bata merah itu dia bisa menghasilkan limbah, baik itu limbah padat dan limbah cair. Nah, kita perlu juga mengelola sistem pengolahan limbahnya agar tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, selanjutnya adalah sistem pemantauan emisi. Nah, sistem ini kita tuh bisa memantau emisi, baik terutama adalah saat pembakaran, karena kita tahu bahwa bata merah itu risiko tentang dampak lingkungannya ada di saat pembakaran. Nah, pemantauan itu bisa mengukur tingkat emisi dan memastikan bahwa batu bata memenuhi standar lingkungan. Yang ketiga itu penggunaan bahan ramah lingkungan. Nah, bahan ramah lingkungan itu kita bisa memakai bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan seperti abu terbang, atau bahasa Inggrisnya ada fly ash, dan bahan yang dapat bisa didaur ulang. Nah, selanjutnya adalah pengolahan air. Tentu kita tahu bahwa namanya industri pasti banyak mengolah air. Nah, kita perlu namanya pengolahan air. Nah, selanjutnya adalah energi bersih. Kita bisa menggunakan energi bersih atau bisa disebut dengan energi berkelanjutan seperti energi matahari, angin, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pemantauan kualitas tanah. Kita tahu bahwa bahan dari pembuatan batu bata itu berarti menggunakan tanah ya, dan tanah liat, dan itu penambangan itu perlu dipantau kualitas tanahnya agar tidak menimbulkan pencemaran tanah akibat baik pertambangannya maupun limbah padat yang berbahaya yang dihasilkan dari industri bata merah. Oke, selanjutnya ada pelatihan lingkungan untuk karyawan. Jadi, pelatihan lingkungan untuk karyawan ini dikhususkan untuk karyawan agar bisa menekankan praktik-praktik yang ramah lingkungan dan keamanan. Jadi, nanti karyawan-karyawan yang terlatih ini bisa membantu menjaga kepatuhan terhadap standar lingkungan dan meminimalkan risiko dampak negatif. Kemudian ada sertifikasi lingkungan. Jadi, sertifikasi lingkungan ini itu merupakan upaya untuk mendapatkan sertifikasi lingkungan seperti ISO 14001. Jadi, sertifikat ini dapat membantu memastikan bahwa pabrik batu bata merah mematuhi standar tertentu dalam manajemen lingkungan. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.